Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Nurpaiji Kurniawan SH di channel ASP Law Firm Official. Semoga teman-teman yang menonton tayangan video kali ini ataupun hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga saya selalu mendoakan agar teman-teman dalam menjalani hari-harinya dan menjalankan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dilapangkan segala rizki, tentunya rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam DM ataupun pesan kepada Instagram saya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Bang, bagaimana sih hukumnya bagi seorang wanita yang melakukan pengguguran atau perbuatan pengguguran janin atau kita sering sebut dengan aborsi? Bagaimana sih hukumnya? Nah, tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin kembali menghimbau, mengajak, dan mengingatkan kepada teman-teman agar teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, di like videonya, diberikan komentar, dan juga di share agar apa? Agar channel AS Perlopom ini berkembang lebih baik lagi, dan juga yang paling terpenting adalah semakin banyak masyarakat yang menonton, artinya semakin banyak masyarakat yang teredukasi dan memiliki pemahaman baru terkait hukum. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, saksikan video ini selengkapnya. Mari kita lanjutkan pertanyaan yang timbul tadi melalui pesan ataupun DM Instagram saya. Tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan secara terperinci, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, khawatir teman-teman tidak mengetahui aborsi itu apa. Nah, secara pengertian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan. Atau secara singkat, aborsi itu adalah pengguguran janin terhadap kehamilan. Nah, itu pengertian aborsi. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi seseorang ataupun wanita itu melakukan aborsi? Kenapa sih orang melakukan aborsi? Padahal aborsi itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang keji. Nah, latar belakang seseorang ini melakukan aborsi itu biasanya wanita tersebut hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah ini karena akibat daripada karena mereka melakukan pacaran, mereka saling mencintai, yang pada akhirnya segala sesuatu, segala keinginan mereka berikan, dan mereka melakukan hubungan yang pada akhirnya menimbulkan kehamilan, yaitu hamil di luar nikah. Lalu latar belakang apa lagi sih yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi? Biasanya seseorang melakukan aborsi itu karena kekurangan ekonomi. Kekurangan ekonomi, misalnya kedua hubungan suami dan istri misalnya melakukan aborsi itu karena kekurangan ekonomi. Misalnya dia adalah pasangan dua sejoli, dia merasa ketika anak tersebut lahir akan menyebabkan perekonomian ambruk, perekonomian akan semakin sulit, semakin susah. Akhirnya dia memutuskan untuk menggugurkan janin tersebut atau melakukan perbuatan aborsi. Yaitu tadi latar belakang karena kekurangan ekonomi. Nah, lalu latar belakang yang seperti apa lagi sih yang bisa menyebabkan seorang melakukan aborsi? Biasanya adalah tidak ada dukungan dari keluarga. Tidak ada dukungan dari keluarga, maksudnya itu adalah
seseorang ini, seorang wanita ini tidak disetujui jika memiliki anak terlebih dahulu. Misalnya keluarga keinginannya si wanita tersebut harus dipending dulu pernikahannya. Misalnya 1 tahun dulu lah, jangan dulu ada hamil, jangan dulu punya anak. Atau 2 tahun dulu lah, jangan punya anak. Nah, tetapi wanita ini melanggar peraturan dari keluarga. Akhirnya karena hal tersebut, wanita ini merasa depresi, ada tekanan dari keluarga, akhirnya melakukan perbuatan aborsi. Nah, dan banyak lagi latar belakang yang seseorang ini hingga melakukan aborsi. Nah, kemudian masuk ke dalam pertanyaan yang timbul, ada nggak sih hukumnya atau bagaimana sih hukumnya bagi seseorang yang melakukan perbuatan aborsi? Nah, perbuatan aborsi itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu di dalam pasal 346 hingga pasal 349. Pasal 346 yang berbunyi, seseorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, pasal 346 ini diperuntukkan bagi seorang wanita yang ingin melakukan perbuatan aborsi tersebut didasari dengan sengaja. Artinya dengan keinginan sendiri. Pasal 346 ini mengatur bagi seseorang wanita yang ingin menggugurkan atas dasar sengaja, itu dapat dikenakan pasal 346. Nah, kemudian diatur lebih lanjut lagi di dalam pasal 347. Pasal 347 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 2-nya, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, pasal 347 ini berbeda dengan pasal 346. Kalau pasal 346 itu, dia menggugurkan kandungan atau melakukan aborsi itu atas dasar dirinya sendiri, atas kehendak dirinya sendiri, atas dasar kesengajaan. Nah, jika di dalam pasal 47 ini, melakukan aborsi tanpa persetujuan. Jadi si wanita ini tidak ingin melakukan aborsi, tetapi dia dipaksa oleh misalnya oleh pacarnya, atau oleh suaminya, atau bahkan oleh keluarganya. Tapi si wanita ini sebetulnya tidak ingin melakukan aborsi tersebut. Nah, jika perbuatan itu tetap dilakukan, itu dapat dikenakan pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kalau si wanita tersebut pada akhirnya meninggal karena perbuatan aborsi, itu dapat dikenakan pasal 347 ayat 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian di pasal selanjutnya, pasal 348. 348 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ayat 2-nya, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, pasal 348 ini berbeda dengan pasal 347. Pasal 348 ini mengatur bagi seseorang ataupun orang yang melakukan aborsi itu atas dasar persetujuan. Jadi melakukan aborsi atas dasar kedua belah pihak. Misalnya si wanita dan juga si pria setuju, sama-sama setuju bahwa ya sudahlah kita lakukan aborsi. Ataupun si suami ataupun dari pihak keluarga memperoleh persetujuan bahwa akan dilakukan perbuatan aborsi. Nah, jika itu dilakukan, maka dapat dikenakan pasal 348. Dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan si wanita hamil yang tadi melakukan aborsi itu meninggal, itu dapat dikenakan pasal 348 ayat 2. Diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Lalu bagaimana sih atau ada nggak sih aturan bagi seorang dokter, bidan, ataupun perawat, ataupun paraji
yang turut membantu prosesi aborsi tersebut. Nah, itu terkait hal tersebut diatur di dalam pasal 349 yang berbunyi, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Jadi bagi setiap dokter, bagi setiap bidan, bagi setiap perawat, bagi setiap paraji yang ikut serta membantu melakukan perbuatan aborsi tersebut, itu dapat dikenakan pasal 349 dengan hukuman ditambah dengan sepertiga dari pasal 347, 348 dan pasal 346. Dan juga hak daripada dia sebagai seorang dokter, sebagai profesi seorang dokter itu dicabut. Dia tidak bisa lagi menjalankan profesinya sebagai dokter, sebagai bidan, sebagai perawat, sebagai paraji. Nah, itulah aturan-aturan hukum terkait dengan perbuatan aborsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ayo jawab.